Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, malam hari ini saya mau share tentang satu materi yang sangat penting di TikTok Ads, yaitu role automation. Nah, teman-teman, kalau kita sebagai pengiklan, baik di TikTok ataupun di Meta, itu kan biasanya eh, aktivitas sehari-hari itu ada di depan komputer. Kalau orang bilang itu jaga lilin ya. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak terlalu banyak aktivitas di depan komputer, melihat dashboard iklan setiap hari? Kalau mungkin kalau dijalankan 1 sampai 2 minggu itu seperti itu biasa ya. Tapi bagaimana kalau seandainya setiap hari seperti itu jelas akan membuat kita bosen ya. Nah, salah satunya adalah kita perlu yang namanya rule automation. Jangan sampai kita bangun, misal bangun jam 1 malam, jam 2 malam, atau mungkin jam 4 malam itu cuma untuk buka laptop, lihat dashboard iklan, dan untuk nyalain iklan. Jangan sampai seperti itu ya. Atau uh, saatnya sudah malam, sudah jam 10 atau jam 11, atau mungkin teman-teman ada yang pengen matiin jam 9 malam, itu jangan sampai kita uh, sudah jauh di laptopnya udah ditutup, kemudian kita buka lagi hanya untuk mematikan iklan kita. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita sangat perlu untuk bikin namanya role automation di awal-awal kita membuat iklan, atau di awal-awal kita menjalankan iklan. Yang Nah, kita lihat nih manfaatnya. Manfaatnya yang pertama adalah kita bisa mengontrol budget iklan. Artinya, misal kita selama beriklan, pemahaman saya itu kadang hari ini bagus, kemudian besok jelek. Jadi setiap hari itu berbeda-beda hasilnya. Jadi kita perlu mengontrol iklan. Kalau seandainya iklannya lagi bagus, kita nyalain terus. Kemudian kalau iklannya sudah jelek, ya artinya kita matiin pada hari itu ya. Misal kita lanjut lagi di hari berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita bisa menghemat waktu. Yang tadi kita tidak perlu yang namanya jaga lilin, lihat dashboard setiap hari gitu ya. Kalau seandainya kita menerapkan yang namanya rule automation di sini. Kemudian uh, yang ketiga, antisipasi hal-hal yang tidak inginkan, yang tidak kita inginkan. Misal kadang yang namanya platform periklanan, misal di TikTok Ads ataupun Meta, itu kan ada bug ya, ada error segala macam. Kadang baru jalan berapa jam udah nyedot uh, saldo kita terlalu banyak gitu ya. Itu kita antisipasi dengan kita membuat namanya rule automation. Jadi ketika hal-hal seperti itu terjadi, kita tidak loss ataupun tidak kehilangan budget iklan kita terlalu banyak gitu ya. Karena uh, iklan sudah dimatikan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian uh, rule automation ini uh, kita pakai dan cocok untuk siapa aja. Yang pertama, apabila teman-teman menggunakan yang namanya pembayaran otomatis. Jadi kalau teman-teman menggunakan pembayaran manual, kemudian teman-teman cicil isi saldonya, itu sebenarnya kalau saya sendiri ya, di saya sendiri itu tidak perlu menyalakan, tidak perlu membuat rule ini. Tapi kalau teman-teman pakai pembayaran otomatis, kemudian itu teman-teman perlu banget yang namanya pakai rule automation ini. Yang kedua, kalau seandainya teman-teman budget iklannya sudah banyak, misal satu hari bisa 1 juta, kemudian 5 juta per hari, budget iklannya seperti itu wajib banget pakai ini. Agar yang tadi kita bisa antisipasi, kita bisa kontrol budget iklan kita, dan intinya kita tidak setiap saat dimantengin laptop kita ya. Kemudian kalau teman-teman adalah seorang mungkin agensi, punya
bisa menjalankan iklan banyak, mungkin puluhan gitu ya, itu kan kita nggak mungkin kan, oh iklan ini jelek kita matiin manual seperti itu kan, itu akan sangat-sangat merepotkan kita. Makanya kita perlu yang namanya membuat rule automation. Nah, teman-teman, kalau saya sendiri bikin rule itu cuma beberapa macam, artinya cuma nyalain di jam, kalau saya pribadi di TikTok Ads ini nyalain di jam 5 pagi, matiin di jam 10 malam. Itu rule pertama. Dua rule berarti matiin sama nyalain. Kemudian yang rule selanjutnya adalah matiin kalau hasil iklannya pada hari itu jelek. Oke, jadi ada tiga. Nah, kita coba untuk uh, saya ada satu referensi ya, jadi nanti teman-teman bisa uh, ngikutin ataupun bisa edit segala macam ya. Ini referensi dari uh, salah satu website ya, namanya Sultan Ads. Tapi kalau ini dipakai buat Meta ya. Kalau TikTok belum ada di website ini. Nah, ini salah satunya adalah memang kita agar tidak jaga lilin tadi ya. Nah, di bagian kalau teman-teman udah jadi membernya, sudah pernah beli, itu sudah ada ini nih ya, ada template untuk rule-nya ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin rule yang ada di sini. Dia ada paket komplit itu. Intinya sih stop loss dan cost control, kemudian matiin di jam 10 malam, terus nyalain reset atau reset di jam 1 pagi. Tapi kalau saya mati di jam 10, terus nyalain di jam 5. Kita coba bikin caranya seperti apa. Nah, seperti biasa teman-teman ke dashboard iklan teman-teman ya. Nah, di sini kan ada 3 kolom nih. Satu, dua, tiga. Di sini ada tulisan aturan automation ya. Aturan otomatis kalau pakai bahasa Indonesia. Kita coba klik buat aturan baru. Saya sih biasanya udah ada ini, ada tabnya, atau teman-teman bisa klik di sini nih. tiktok.ads.tiktok.com, terus automation bersama ya. Nanti tabnya seperti ini, teman-teman bisa buat aturan baru. Nah, bersama ya, dan bersama ini aja ya, buat aturan baru. Biasanya kalau saya itu di level add group ya. Kan di sini ada tulisan campaign, kemudian grup iklan, iklan, campaign, grup iklan, ada tadi kan 3 kolom ya. Kalau saya biasanya ada di sini nih. Kita pengen bikin rule itu mematikan di jam 10 malam. Kita coba. Berarti di grup iklan yang aktif. Dan di sini pembelanjaan lebih dari 0, artinya dia sudah spend ya. Kemudian di sini pembelanjaan lebih dari 0. Oke, kemudian di bagian ini kita matikan non aktif. Nah, kemudian di sini di bagian setiap hari ya, setiap hari berarti di jam 10 malam, itu berarti di jam 22. Kemudian di sini sorry, oke, boleh ya di ini aja ya. Kemudian ini mematikan grup di jam 10 malam. Ini kalau teman-teman pengen matikan semuanya ya. Nanti kita coba bikin kalau seandainya kita hanya akan mematikan beberapa grup aja. Kita di sini coba selesai, kemudian kita coba lagi ya.
Jadi dia akan tertrigger ketika di jam nanti di jam 10 tadi ya, di jam 10 malam. Itu kita bikin rule mematikan ya. Gimana kalau seandainya kita pengen bikin rule nyalain, berarti di grup yang sudah mati kan, pilih grup yang tidak aktif, kemudian pembelanjaan hari kemarin itu lebih dari 0, artinya kemarin spend ya. Kemudian di bagian ini aktifkan. Nah, di custom ini kita pilih di jam 1 ya. Saya jam 5, maaf ya. Saya jam 5 nyalainnya. Nah, kemudian kita bikin nih grup nyala atau aktif jam 5 pagi. Nah, itu kalau seandainya kita pengen nyalain semuanya. Konfirmasi. Gimana kalau seandainya kita cuma, misal yang saya pengen nyalain itu cuma yang ini aja nih. Berarti teman-teman klik aja di sini. Nah, di sini teman-teman bikin aturan baru. Nanti sama seperti yang tadi ya, satu grup iklan yang dipilih, terus ngikutin kayak tadi. Nah, itu kalau seandainya kita hanya memilih beberapa grup yang hanya akan diaktifkan di hari berikutnya. Sama seperti kalau seandainya kita pengen mematikan juga ya. Itu seperti itu. Nah, kita coba untuk bikin, kalau seandainya iklan saat itu jelek seperti apa. Nah, kita ke bagian grup iklan. Pembelanjaan hari ini lebih dari, biasanya kalau saya di atas 10.000 dulu ya. Di atas 10, biasanya di atas 20 dulu. 20 dulu, terus di sini uh, tidak ada konversi hari ini, artinya tidak ada hasil, tidak ada pembelian segala macam. Di bagian ini kurang dari satu, berarti ini artinya kita ibaratnya kita ngobrol gini, kita ngasih tahu perintah ke TikTok seperti ini. TikTok, kalau seandainya grup iklan saya yang aktif hari ini sudah belanja lebih dari 20.000, tapi konversinya hari ini 0 atau kurang dari 1, tolong di sini matikan, nonaktifkan. Kemudian di sini berarti 30 menit. Oke. Kemudian di sini grup iklan off, spend 20.000. Teman-teman bisa ini ya, bisa di sini bisa 20.000 atau 30.000 atau 50.000, itu tergantung teman-teman ya. Kalau saya memang KPI-nya sebisa mungkin cost. Nah, di sini ada namanya cost per hasil, hasil, ada CPA ya, cost per action. Kalau saya sih bisa mungkin kurang dari 20.000, maka saya kalau sudah spend 20.000 tidak ada hasil, saya matiin gitu ya. Nanti seperti biasa diselesaikan. Kemudian gimana kalau seandainya udah spend 20.000 dan ternyata uh, ininya telat gitu ya, artinya cost per actionnya, cost per hasilnya itu kurang dari 20.000, artinya sesuai dengan KPI kita ya. Kita coba untuk grup iklan yang mati tadi, kemudian pembelanjaan di sini lebih dari 20.000. Nah, di sini berarti konversinya hari ini lebih dari 0, kan karena ada konversi kan, dan CPA-nya
hari ini kurang ya, kurang dari 20.000. Nah, kita berarti ngasih perintah ke TikTok, TikTok tolong grup iklan saya yang tadi mati, yang tidak aktif, jika pembelanjaannya sudah 20.000 dan konversinya ternyata ada konversi lebih dari 0, 1 ke atas, 1, 2, 3, dan nilai konversinya itu kurang atau hasil biaya per hasilnya atau CPA-nya kurang dari 20.000, tolong di sini aktifkan kembali. Itu per 30 menit, terus menurut di sini. Nah, di sini biasanya saya grup iklan aktif. Gitu ya, bikin selesai segala, ini bikin selesai gitu. Itu dia cuma 3 grup, 3 ini aja ya, tiga rule aja yang perlu teman-teman pakai, yang perlu teman buat. Nah, itu sudah sangat-sangat membantu ya untuk kita bisa uh, ini tadi bisa kontrol budget iklan, kemudian bisa hemat ya, hemat waktu. Nah, kalau saya sih untuk saat ini cuma buat nyalain sama untuk matiin aja gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen cari rule-rule ini sebenarnya nggak harus ngikutin ya. Teman-teman coba lihat di sini nih, Sultan Egg, kemudian coba daftar. Tidak tidak perlu ini ya, tidak perlu beli dulu, nanti di situ ada uh, rule-rule-nya ya, ada template-templatenya, teman-teman bisa uh, contoh. Atau kalau saya sih benar-benar nyontek ya, karena memang tipenya nggak lupa, nggak ini ya. Ini kan yang bikin udah expert banget di iklan ya, jadi ya kita ngikutin mereka yang udah jago. Ternyata ya ini yang mereka pakai juga rule-nya rule seperti ini ya, jadi kita ngikutin aja apa kata mereka yang udah berhasil di periklanan seperti Meta ya. Itu jadi 3 rule yang teman-teman perlu pakai. Nah, kapan rule ini dibikin? Itu dibikin di hari yang sama saat teman-teman menjalankan iklan ya. Jadi ketika teman-teman bikin iklan itu, kalau saya biasanya yang pertama bikin rule, kemudian yang kedua bikin yang namanya audience. Jadi bikin audience yang nanti untuk retargeting itu di awal-awal kita bikin setelah bikin iklan. Jadi jangan jangan ini ya, jangan jangan di hari berikutnya. Kalau saya bilang di hari yang sama gitu ya. Itu aja teman-teman untuk uh, share malam hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Uh, Seperti biasa, saya sudah sertakan linknya yang dibahas di video kali ini di deskripsi. Silahkan diklik. Dan terima kasih sudah menonton sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.